Bab 1103. Batu Dewa Penarikan. Setelah para sesepuh melewati transmisi suara, mereka tidak berani keluar dan menunggu sambil berlutut di sini. Mereka tahu bahwa Sekte Wendao sekarang sedang dalam kekacauan, dan hanya 3 orang di depan mereka yang dapat sepenuhnya menekan segalanya. Akhirnya, setelah membuat mereka menunggu beberapa saat dengan cemas. Mengapa ingin membangunkan kami? Mana kepala sekte dan yang lainnya? Di antara ketiganya, pria tua dengan janggut dan rambut putih itu perlahan membuka matanya dan berkata, "Lapor kepada penatua tertinggi, kepala sekte dan 2 putra suci, serta sebagian dari sesepuh inti pergi ke wilayah rahasia untuk mengeksplorasi dan belum kembali," kata seorang sesepuh sambil menyeka keringat dari dahinya. Orang yang bikin rusuh di gunung belakang kali ini memiliki rencana yang lumayan. Dia menciptakan gelombang monster lebih dulu, agar Penatua Sun dan yang lainnya ditarik pergi oleh gelombang monster itu. Setelah Sekte Wendao kosong, dia kemudian menggunakan jimat peledakan untuk merusak paviliun Zai Xing dan paviliun Guan Xing sekte kami, sehingga melukai banyak sesepuh. Selain itu, dia juga memblokir formasi gunung belakang dan menyebabkan kami terlambat menyadarinya. Ketika kami kembali, situasinya sudah tidak dapat diubah. Aku dengar ada narapidana yang telah melarikan diri ke daerah luar, jadi aku hanya bisa datang meminta bantuan pada penatua tertinggi. Tunggu, maksudmu ada orang yang bukan merupakan sekte tertentu, tetapi hanya beberapa orang, atau bahkan 1 orang yang melakukannya? Benar, dari informasi yang kami miliki sejauh ini, sepertinya hanya 1 orang yang memulainya. Setelah sesepuh itu selesai berbicara, 3 penatua tertinggi itu sedikit terkejut. 2 paviliun runtuh, sejumlah besar sesepuh terluka, dan narapidana di gunung belakang bahkan lepas. Tingkat kerusakan itu tidak kurang dari bencana sekte. Sementara itu, hanya ada 1 orang yang melakukan itu. Apa yang dimakan Cendro Sun itu, bahkan 1 sekte pun tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Wanita tua di satu sisi menghela napas dengan ketidakpuasan. Jangan salahkan dia. Bukankah Dennis Pu sudah bilang Sekte Wendao akan mengalami malapetaka hari ini, dan itu sudah ditakdirkan? Oh ya, bagaimana dengan Dennis Pu? Kata pria tua berambut hitam di sampingnya. Dennis Pu telah meninggalkan Sekte Wendao untuk pergi ke dunia tersembunyi 8 klan sejak bulan lalu, kata seorang sesepuh. Dia lari dengan sangat cepat, kata pria tua berambut hitam sambil mendengus rendah. Meski keluarga Pu bergantung pada Sekte Wendao-ku, tetapi mereka selalu tidak patuh di belakang dan terlihat patuh di depan. Mereka selalu tidak setia, entah ide apa yang mereka rencanakan. Oke, jangan mengatai orang di belakang. Karena sudah bangun, lebih baik gerakkan otot dan tulang. Pria tua dengan rambut dan janggut putih itu berdiri, dan 2 orang lainnya berhenti berbicara dan menatapnya. Singkatnya, mari kita ingat 2 hal. Martabat Sekte Wendao tidak boleh direndahkan. Semua narapidana itu harus ditangkap, dan mereka yang tidak bisa ditangkap akan dibunuh. Ekspresi pria tua berambut putih itu tampak dingin dan kejam. Selain itu, orang yang menciptakan kekacauan ini harus ditangkap. Orang itu harus mati, jika tidak Sekte Wendao-ku akan kehilangan muka kali ini. Baik, kata wanita tua dan pria tua berambut hitam itu sambil mengangguk. Tapi masalah itu sudah lama terjadi, sepertinya kita harus menggunakan benda itu, kata wanita tua itu sambil mengerutkan keningnya. Iya, untuk martabat Sekte Wendao, masalah kali ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Pria tua berambut putih berjalan ke arah wilayah rahasia dan berkata, katakan pada Cendro Sun untuk mengirim orang ke gunung belakang untuk berjaga. Harus sesepuh yang paling elit yang melakukannya. Baik. Wajah para sesepuh itu curiga dan sangat bingung. Saat ini, gunung belakang sudah menjadi reruntuhan, dan semua narapidana telah melarikan diri.
Kenapa masih harus berjaga di sana? Akhirnya akan segera keluar. Setelah melewati 3 formasi teleportasi berturut-turut, Eric Qin dan yang lainnya telah mendekati formasi pelindung Sekte Wendao. Ye Zun dan si Brewok menjaga di kedua sisi. Selama Eric Qin diberi waktu untuk mematahkan formasi, mereka bertiga akan dapat meninggalkan tempat itu sepenuhnya. Aku datang untuk bertemu dengan penatua tertinggi. Saat ini, Cendro Sun telah bertemu dengan 3 orang tua itu di gunung belakang. Saat ini, pria tua berambut putih itu sedang memegang batu yang diambil dari gunung belakang. Batu itu seukuran kepalan tangan dan putih bersih. Penampilannya menyerupai telur bebek, tetapi memancarkan perasaan waktu, seolah-olah membawa aura aturan waktu. Apa itu? Cendro Sun menatap batu itu dan berkata dengan aneh. Untung saja ada batu dewa penarikan yang dijarah oleh para kultivator dunia dewa. Jika tidak, semuanya akan merepotkan. Sayangnya, tidak ada yang seperti itu di dunia ini. Batu ini akan semakin berkurang jika digunakan. Pria tua itu meremas batu itu dan bergumam, mundurlah dan kembali ke formasi gunung belakang. Jaga semangat kalian dan pertempuran akan segera dimulai. Semua orang terlihat bingung dan tidak mengerti di mana pertempuran itu, tetapi mereka hanya bisa mengikuti perintah pria tua itu. Saat ini, hanya ada 3 penatua tertinggi yang tersisa di gunung belakang. Siapkan batu roh, kali ini kita akan menderita kerugian besar. Pria tua berambut putih itu berbicara, dan 2 lainnya mengoyak ruang untuk mengeluarkan banyak batu roh dengan agak sedih. Tak lama setelah itu, batu roh terbaik yang mempesona semua orang di dunia kultivasi menutupi seluruh lembah gunung belakang saat ini. Ada ribuan. Takdir bencana. Benar-benar menyia-nyiakan. Saat melihat itu, pria tua berambut putih menghela napas. Dia meremas dengan keras, dan permata di tangannya mengeluarkan suara retak. Aura terus merembes, kemudian pecah berkeping-keping, dan memancarkan cahaya yang aneh dan indah. Tiba-tiba, pemandangan ilusi terjadi di gunung belakang. Ada bangunan yang tidak runtuh di gunung belakang, dan ada sosok buram yang melewatinya, tetapi mereka tidak bisa melihat wajahnya. Seiring dengan bergeraknya jari pria tua itu, adegan itu berputar dengan cepat, dari awal tidak ada masalah, hingga runtuhnya gunung belakang, dan akhirnya Eric Qin dan yang lainnya terbang keluar dari formasi. Pria tua berambut putih itu menjentikkan jari-jarinya dan menggerakkan auranya. Dia mengeluarkan beberapa sosok dan menempatkannya di satu sisi. Jika ada narapidana di sini, dia pasti akan terkejut, karena meskipun sosok-sosok itu tidak jelas, tetapi mereka terlihat sangat mirip dengan Eric Qin, Hudson Chang, dan yang lainnya. Semakin orang tua itu terus mengeluarkan Reiki, semakin banyak sosok itu, dan akhirnya ribuan sosok itu muncul semua. Orang tua itu tiba-tiba mengeluarkan suara, dan saat dia menariknya sampai akhir, sosok gelap di antara sosok-sosok itu tiba-tiba mengembang dan pecah seperti gelembung. Sementara sosok lainnya sangat kokoh, dan membuat pria tua itu melihat ke arah penjara. Bahkan masih ada orang kuat di penjara yang tidak kabur saat ini, tapi karena tidak kabur, aku akan melepaskanmu. Orang tua itu menarik pikirannya dan menggerakkan jarinya. Dia menodai sosok gelap itu, dan kemudian mengaktifkan ribuan batu roh di tanah. Sekte Wendaoku bukan tempat yang bisa kalian datangi dan tinggalkan begitu saja. Kalian semua kembalilah dan mati. Tiba-tiba, ribuan udara mengalir di lembah, dan kemudian seluruh gunung belakang mengeluarkan raungan yang besar. Seolah-olah gunung berapi memancarkan setengah dari ribuan sinar cahaya yang tersebar di sekitar, dan seperti mengikuti suatu tujuan. Di lembah gunung belakang, ketiga sosok penatua tertinggi itu menghilang tanpa jejak ketika cahaya itu datang. Di antara ribuan sinar cahaya itu, salah satunya terbang ke tempat Eric Qin yang jaraknya 100 mil.
Eric Kin yang sedang mematahkan formasi tiba-tiba merasakan kejanggalan. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat cahaya menembus angin dan menabrak dirinya. Dengan dengungan di kepalanya, Eric Kin hanya merasakan gelap di depan matanya. "Eric Kin, ada apa denganmu?" Ye Zun tercengang. Dia melihat sosok Eric Kin yang tiba-tiba menjadi kabur. Kemudian, Eric Kin menghilang di tempat seperti kabut. Tetapi sebelum mereka sempat terkejut, cahaya itu kembali menyerang, dan Ye Zun serta si brewok juga menghilang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.